Hidup kadang membingungkan. Kalimat itu sering saya pikirkan akhir-akhir ini. Seolah-olah saya sedang berada di atas kapal yang tidak punya arah pasti. Terombang-ambing, tidak tahu kemana akan ombak membawa. Saya berdiri di atas dek kehidupan, memegang erat tali harapan, tapi saya tidak tahu sedalam apa yang dasar lautan. Apakah di bawah sana ada karang yang tajam atau hanya sekedar hamparan pasir sejauh mata memandang. But who knows? Ya, kita lahir ke dunia ini dengan sangat sedikit pilihan. Kita tidak tahu kita akan lahir di keluarga yang seperti apa, karakteristik orang tuanya seperti apa, saudaranya, lingkungannya, kita tidak tahu. Yang kita hadapi hanya lingkungan yang kemudian membentuk kita, keluarga yang menentukan kita akan seperti apa. Kita tumbuh dengan mimpi-mimpi yang mungkin sebagian besar itu bukan berasal dari hati kita sendiri, tapi dibisikkan oleh orang lain, dititipkan oleh sistem. Kita dipengaruhi oleh masyarakat, oleh zaman. Seringkali kalau kita berpikir mengingat tentang diri kita, cita-cita kita, keinginan masa depan kita itu sangat tergantung dengan kondisi yang kita hadapi. Coba kita pikirkan, ya. Sejak kecil kita diajarkan untuk berhasil. Kita diberitahu bahwa tujuan hidup ini adalah sukses. Tapi tidak ada penjelasan yang pasti. Sukses itu seperti apa? Sebenarnya berhasil itu bagaimana? Apakah dikatakan sukses dengan angka-angka tinggi di rapor? Apakah dikatakan berhasil ketika gajinya itu 6-7 digit? Atau followers media sosialnya sudah menyentuh angka jutaan? Ya. Atau mungkin kesuksesan itu berdasarkan validasi dari orang-orang yang bahkan mereka tidak pernah bertemu dengan kita. Kita tidak pernah berkenalan secara pribadi dengan mereka. Jadi kita dituntut untuk berhasil, tapi di sisi lain tidak ada standar yang pasti pun juga tentang apa itu berhasil. Ya. Dan yang sering terjadi sebagai manusia kita akan mencoba untuk mencari tumpuan, mencari pegangan, tempat berpijak, tempat di mana kita bisa menjadikan sandaran, tolak ukur, sebuah keyakinan yang bisa dipegang saat kita merasa dunia ini sudah kehilangan arah. Tapi tadi, segala sesuatu itu tidak pasti. Ada istilah mengatakan everything change. Segala sesuatu itu berubah. Maka dengan proses yang berjalan, kadang kita sering merasa tumpuan yang selama ini kita jadikan pegangan itu goyah. Sandaran yang selama ini kita jadikan sebagai tolak ukur, sebagai sesuatu yang kita jadikan dasar, ternyata goyang. Kita mulai meragukan sesuatu yang dulunya kita anggap benar. Seringkali kita kemudian mempertanyakan, is it my way? Ya. Apakah ini jalan saya? Jalan yang membuat saya tenang, jalan yang akan membawa keberhasilan untuk diri saya. Tapi kadang juga kita berpikir, atau saya hanya mengikuti jejak orang-orang yang sudah terlebih dulu tersesat. Keraguan sering sekali muncul. Kadang juga kita merasa panggung ini seperti teater raksasa. Hidup ini sebagai sebuah teater raksasa. Seolah kita memainkan suatu peran yang sudah ditentukan oleh sang sutradara, oleh pembuat cerita. Sebisa mungkin kita menampilkan bagaimana pemeran terbaik dari karakter tersebut. Kita berpura-pura untuk tidak menjadi diri kita sendiri. Dan ironisnya,
semakin bagus kita bermain peran, semakin bagus acting kita, maka semakin jauh diri kita dari sosok yang selama ini kita kenal. Semakin bagus kita berada di dunia ini, kita semakin merasa kok ini bukan saya. Itu yang sering terjadi. Ya, itu yang saya rasakan saat ini. Ya, setiap kali saya menatap cermin, saya lihat muka saya. Saya pandang muka yang familiar, tapi saya merasa itu bukan saya. Bukan karena wajahnya yang berubah, tapi ketika saya melihat diri saya merasa tidak memahami arti dari apa yang saya lakukan. Seolah-olah kompas yang saya pegang itu terus berputar, tidak bisa memberikan arah yang pasti, kemana arah yang benar. Ya, seperti yang kita bahas tadi, kehidupan itu sebagai sebuah kapal yang tidak mempunyai nahkoda. Kalau kita pikirkan hidup di zaman ini, ya menuntut terlalu banyak, ya, sangat banyak tuntutan. Di zaman dahulu mungkin tidak rasional, tapi saya pernah mendengar dengan gaji 500, 700 itu orang sudah bisa hidup. Tapi saat ini ketika kita mendapatkan gaji yang 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat, 2 juta pun itu terasa tidak cukup. Ya. Semuanya terasa serba cepat. Ya. Harga-harga itu terasa tidak tertahankan, mau terus naik tiap hari. Ya. Segalanya harus serba instan. Ya. Hari ini kita baru beli HP sudah seperti dituntut untuk punya motor. Baru mencicil motor sudah ada tekanan untuk punya rumah. Ya. Serba instan. Dan dalam laju itu kita harus, ya mau tidak mau harus terus produktif, harus terus menghasilkan. Meskipun ya kita capek, lelah, kita harus terus jadi kompeten. Ya, kita belum sempat belajar untuk mengedit, kita disuruh bikin video. Kita tidak sempat belajar akuntansi, sudah disuruh buat laporan keuangan. Ya, harus kompeten, tidak boleh lelah, ya, tidak boleh capek. Tidak boleh sakit, dan lebih parahnya lagi kita tidak boleh gagal. Itu sangat menekan. Ya, tapi kalau kita perhatikan dengan lebih teliti lagi, kita akan bertanya, sebenarnya siapa yang menetapkan semua itu? Apakah diri kita? Siapa yang membuat kita harus mengejar validasi tanpa henti? Apakah itu semua bisikan datang dari diri kita sendiri? Sejenak mungkin kita bisa berpikir, apakah semua yang kita lakukan, semua keberhasilan, standar-standar keberhasilan yang digariskan itu akan membuat kita bahagia, akan membuat saya bahagia, akan membuat saya merasa puas? Ya. Kita mungkin tergoda. Setiap saat kita melihat ya dalam hidup yang dipenuhi media sosial saat ini, kita akan selalu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ya. Membuat kita tergoda dan seringkali tertekan. Ya. Kita seringkali dibisikkan pola-pola pikir yang berkata, kalau kamu tidak kaya sekarang, kamu itu gagal. Ya, kalau kamu tidak punya yang dipunyai orang lain, apa gunanya hidupmu? Ya. Kalau kamu belum punya rumah, belum menikah, belum sukses, ya hidupmu itu sia-sia. Ya. Tekanan yang tidak henti. Dan kita ya ketika kita tidak punya filter yang kuat, kita akan menelan itu semua. Kita akan melihat diri kita ini sebagai sebuah kegagalan, sesuatu yang tiada arti. Tapi pernahkah kita bertanya, ya, apakah itu sesuatu yang benar-benar kita inginkan? Apakah motor yang bagus itu sesuatu yang akan membawa kebahagiaan? Ya. Apakah rumah yang besar, followers yang banyak, itu adalah cara kita memaknai hidup? Ya. Kita harus melihat lagi jati diri kita ini sebenarnya seperti apa. Ya. Kita harus lihat diri kita dan jadikan pemaknaan kita akan diri sendiri itu sebagai fondasi.
Meski mungkin terasa sulit, karena ya bisikan dari segala arah itu tidak terhenti, ya, terus menekan, ya. Tapi kalau kita ingin lebih jujur pada diri kita sendiri, ya, kita harus berani menentukan siapa kita sebenarnya, ya. Karena dengan menjadi diri sendiri, ya, itulah yang akan membuat kita lebih nyaman. Kita harus berani untuk tidak takut. Tidak takut untuk dicemooh. Tidak takut untuk diterima. Dan tidak takut sendirian. Karena kalau kita merenungkan sebenarnya, ya di tengah keramaian ini sebenarnya kita itu sendirian. Di tengah sorotan banyak orang, di tengah senyuman kita di Instagram, ya seringkali kita menyadari bahwa kita itu sepi, kosong, dan tidak tahu bagaimana untuk menghilangkan kekosongan itu, karena kita tidak mengenal diri kita sebenarnya itu apa. Kita terlalu tertekan oleh bisikan, dorongan dari pihak luar, ya. Kalau seolah-olah kita ini seorang petualang, kita memegang peta, kita tahu tujuannya kita kemana, kita bisa menentukan kesuksesan itu yang mana. Tapi kita sendiri lupa titik keberadaan kita itu di mana. Kita tidak tahu mau memulai ke arah mana, apakah ke arah timur, ke arah barat. Karena ketika tujuan ditemukan tapi kita tidak mengenal diri kita, maka kita tidak tahu posisi kita dalam peta itu di mana. Kita tidak tahu harus memulai langkah ke arah mana. Dan di segala kekacauan ini kadang ya dengan tekanan dari luar, kita hanya terus berjalan saja, terus bergerak. Ya, seolah-olah kalau kita tidak berhenti, suatu saat nanti entah kapan kita akan tiba di tempat yang benar. Ya, padahal kadangkala yang terjadi ketika kita terus bergerak, kita akhirnya merasa kita akan semakin jauh dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin memahami diri kita sendiri, kita ingin melihat diri kita sendiri, coba kita bertanya dong. Seberapa sering kita mencoba untuk menyenangkan orang lain? Seberapa sering kita takut untuk membuat orang lain itu kecewa? Ya. Seberapa sering kita itu tersenyum walaupun kita tidak nyaman? Kita mengiyakan ajakan walaupun seharusnya kita menyadari ada hal lain yang harus dilakukan. Kita tertekan untuk mengikuti tren walaupun kita sadar kita tidak mampu untuk melakukannya. Dan kalau kita mau betul-betul bertanya pada diri kita, mungkin ada suara kecil dalam diri itu yang mengatakan stop. Sudah. Jangan terlalu menyiksa diri. Kita terlalu sering menipu diri kita. Kita bilang ketika kita melakukan sesuatu ini untuk masa depan. Ya. Tapi pernahkah kita berpikir ketika kita tiba di masa depan nanti, kita lihat diri kita, kita sama sekali tidak kenal siapa yang kita lihat. Ya. Saya di sini bukan untuk kasih tahu jalannya sebenarnya. Terdengar lucu. Tapi ya karena saya harus mengakui saya itu juga masih sedang mencari. Ya. Tapi satu hal yang saya sadari dan saya yakini adalah kebingungan itu bukanlah akhir dari segalanya. Tapi justru dari kebingungan yang hadir dalam diri kita ini, kita mempunyai alasan untuk memulai, untuk menggali, untuk mencari tahu, ya, bukan untuk mencari kebenaran yang secara universal yang bisa diterima semua orang, tapi setidaknya kita untuk menemukan kejujuran. Kita mencari tahu apa yang sebenarnya kita yakini, apa yang kita inginkan, tujuan kita sebenarnya. Ya. Kita harus menyadari, menumbuhkan dalam diri kita bahwa ketika kita melakukan sesuatu,
itu bukan karena orang lain menginginkannya. Kita butuh bukan karena teman-teman orang di sekitar kita melakukan itu, ya, tapi sesuatu yang kemudian hati kita kemudian menyatakan, diri kita mengatakan bahwasanya it's me, inilah saya. Ya. Selalu ada kekuatan ketika kita bingung. Ya. Ketika pertanyaan-pertanyaan mulai muncul di pikiran kita. Ya. Setiap pertanyaan itu akan membuat pikiran kita mulai berproses, mulai berjalan, mulai bergerak untuk mencari jawaban dari semua itu. Ya. Dan bukan jawaban yang akan membuat hidup kita ini berubah, bukan. Tapi pencarian. Ketika kita mulai mencari, maka di situ diri kita akan mulai tumbuh. Kita boleh merasa tersesat, bahkan menangis, marah, boleh. Tapi jangan jadikan itu semua alasan untuk kita berhenti menggali siapa sebenarnya diri kita. Ya. Kita harus mulai dari hal-hal yang dasar saja, ya. Menolak untuk melakukan hal-hal yang kita tidak senang dengan itu, atau minimal tidak nyaman. Ketika kita merasa tidak ingin melakukan itu, berani katakan tidak. Ya. Kita harus berani keluar dari keramaian. Jangan terus-terus mengikuti ketika semua orang melakukan itu, kita mau juga melakukan itu. Kita harus berani menjadi asing. Karena ketika kita sudah mulai keluar dari keramaian, mulai mengasingkan diri, di situ ada satu peluang untuk kita mulai belajar mengenali diri kita sendiri. Ya, kita tidak harus menjadi seperti orang-orang lain. Ya, mereka mungkin bahagia dengan hidup, tapi tidak menjamin kita akan bahagia dengan cara hidup yang seperti itu. Kita tidak perlu mengikuti naskah yang sudah dituliskan oleh dunia ini. Kita berhak untuk menulis naskah kita sendiri. Bahkan jika cerita itu berbeda, bahkan jika kita harus berjalan sendirian. Kita sering salah mengartikan hidup. Ya, kita kira hidup itu adalah tentang pencapaian, tentang seberapa tinggi kita bisa terbang. Tapi kalau kita mau berpikir, mungkin hidup ini justru tentang seberapa dalam kita bisa menyelami diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengubah zaman, tapi kita bisa belajar berenang. Kita bisa mencoba membuat jangkar yang kuat, yang kokoh menahan terjangan ombak. Kita bisa memperdalam akar, membiarkannya menyusup, mencari pegangan yang kokoh. Hingga ketika angin datang, kita tidak akan mudah tumbang. Kita tidak akan mudah terbawa oleh hembusan. Dan yang paling menenangkan, kita tidak perlu sempurna untuk menjadi itu semua. Kita hanya perlu jujur pada diri kita sendiri. Semua orang berjuang. Semua orang punya cerita. Kita tidak sendiri kalau kita ragu, dalam lelah, dalam pertanyaan. Tapi setiap kita punya cahaya di dalam. Cahaya yang kadang nyaris padam, tapi tidak pernah benar-benar mati. Tugas kita bukan untuk membuat cahaya itu setengah matahari, tidak. Ya. Tapi cukup menjaga agar cahaya itu terus menyala. Meski redup, meski kecil. Karena dari cahaya itulah harapan akan muncul. Cahaya itulah yang akan menyinari, menerangi, membuat kita jelas siapa diri kita ini sebenarnya. Hidupmu membingungkan, tapi itu bukan hanya. Bahkan kita bisa menjadikan kebingungan sebagai awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Perjalanan yang tidak selalu punya tujuan pasti, tapi selalu memberi pelajaran. Dan kalau kita merasa hilang hari ini, mungkin itu bukan karena kita salah jalan, tapi karena kita sedang memanggil untuk kembali menjadi diri sendiri. Jangan takut tersesat. Jangan takut sendiri. Sendiri bukan berarti asing. Sendiri bisa jadi satu-satunya cara
untuk benar-benar pulang kembali menjadi diri yang kita